Syederalun juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan duduk perkara terkait kegiatan eksportasi emas senilai 189 triliun rupiah oleh satu perusahaan. Dan nilai tersebut termasuk dalam transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Melalui akun Twitternya, Prastowo menceritakan KPU Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan penindakan eksportasi emas melalui kargo yang dilakukan oleh PTQ pada Januari 2016 lalu. Penemuan itu ditindaklanjuti oleh penyelidikan di bidang kepabeanan. Ia mengatakan saat itu PTQ submit dokumen PEB atau ekspor dengan pemberitahuan sebagai scrap jewelry. Namun petugas KPU BC Suta mendeteksi kejanggalan pada profil eksportir dan tampilan X-ray sehingga diterbitkan nota hasil intelijen untuk mencegah pemuatan barang. Bahkan lanjut Prastowo, ditemukan juga dalam setiap kemasan itu disisipkan emas berbentuk gelang dalam jumlah kecil untuk mengelabui X-ray, seolah-olah yang akan diekspor adalah perhiasan. Akhirnya dilakukan penyegelan barang dalam rangka penyelidikan lebih lanjut. Prastowo mengatakan PTQ sebelumnya pernah mengajukan permohonan SKB atau pembebasan PPh pasal 22 impor DPP senilai 7 triliun rupiah pada tahun 2015 lalu. Namun hal itu justru ditolak DJP karena WP tidak dapat memberikan data yang menunjukkan atas impor tersebut menghasilkan emas perhiasan tujuan ekspor. Sejalan dengan perkara PTQ, Kementerian Keuangan bersama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi melakukan pemeriksaan atas entitas PTQ. Adapun untuk penelitian administrasi kepabeanan oleh DJBC, penelitian administrasi perpajakan oleh DJP, dan penyelidikan dugaan TPPU. Kemudian PPATK mengirim LHP dan hasilnya berdasarkan kasus PTQ serta ditemukannya kesamaan modus, PPATK menyampaikan SR 205-01-5-2020 kepada DJBC Bayhen berisi IHP atas grup perusahaan yang bergerak di bidang emas meliputi 9 wajib pajak badan, 5 wajib pajak orang pribadi dengan total nilai transaksi keuangan keluar masuk sebesar 189,7 triliun rupiah.